Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah materi terakhir untuk dasar-dasar statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana data itu bisa disajikan. Oke, saya punya skema penyajian data statistik seperti berikut. Utamanya atau otaknya adalah data gitu ya. Dimana data itu terbagi menjadi dua, data tunggal ataupun data berkelompok. Data tunggal dan data berkelompok itu sama-sama bisa disajikan dalam bentuk tabel. Ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan ada tabel distribusi frekuensi. Dimana tabel distribusi frekuensi kalian sudah kita bahas ketika kita membahas aturan Starkes. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel distribusi frekuensi itu hanya untuk data berkelompok yang berbentuk interval-interval gitu ya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi nanti kita mengenal yang namanya tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data tunggal nanti bisa disajikan dalam bentuk diagram. Ada beberapa diagram yang sudah kita tahu, ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, diagram titik, dan sebagainya. Untuk data berkelompok pun juga seperti itu, bisa kita sajikan dalam bentuk diagram. Ada histogram data, ada polygon frekuensi, ada OGIF, di mana OGIF nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu OGIF naik dan OGIF turun. Nah, OGIF naik dan OGIF turun nanti kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Begitupun diagram-diagram yang lain seperti frekuensi dan histogram nanti kita mengajunya pada tabel distribusi frekuensi. Nah, kemarin kita mengetahui bahwa data tunggal juga bisa disajikan dalam bentuk data berkelompok dengan menggunakan aturan Starkes gitu ya. Nah, saya punya data seperti yang di layar. Data di layar ini adalah data satuan pendidikan Kabupaten Magelang yang saya ambil dari BPS itu tahun 2016 kalau tidak salah. Di situ ada kecamatan Salaman nomor 1. Untuk SD atau MI-nya ada negeri dan swasta. Negerinya 31, swastanya 21. Jadi jumlah untuk SD atau MI-nya adalah 52. Oke. Data ini kita katakan sebagai data yang disajikan dalam bentuk tabel baris kolom. Kenapa dikatakan sebagai tabel baris kolom? Karena nanti yang membedakan dengan tabel yang lain, kalau tabel baris kolom itu informasi yang disampaikan itu detail gitu ya. Kita bandingkan dengan tabel berikut ini. Nah, ini kita punya data yang tadi, yang kecamatan tadi, data satuan pendidikan yang tadi, tapi lebih ke jumlah akhirnya begitu ya, lebih ke informasi totalnya saja gitu. Untuk kecamatan Salaman SD atau MI-nya 52 gitu ya, hanya totalnya saja, padahal di situ ada SD atau MI yang negeri ataupun yang swasta. Jadi membedakan ini, kalau ini tabel kontingensi ya, tabel kontingensi dengan baris kolom itu bedanya adalah mendetail atau tidak. Baris kolom mendetail, kalau kontingensi lebih tidak mendetail atau dia lebih ke totalnya atau finalnya. Contoh yang lain, saya punya tabel kontingensi yang ada di sebelah kiri, itu adalah jumlah penerimaan siswa dari tiap tahun. Lalu kita bandingkan dengan tabel baris kolom yang ada di sebelah kanannya, dia bentuknya lebih detail. Ternyata penerima siswanya itu terdiri dari putra dan putri. Nah, selain disajikan dalam bentuk tabel,
data tunggal juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Jadi diagram titik itu kita tinggal membuat koordinat antara tahun dan jumlah dari mahasiswa. Jadi bentuknya adalah koordinat diagram titik. Kita juga bisa menyisikan dalam bentuk diagram lingkaran, bisa dalam satuan persen atau bisa juga dalam satuan derajat gitu ya. Kalau persen berarti totalnya 100%, kalau derajat totalnya adalah 360. Ini sudah familiar sekali lah bagi kita. Selanjutnya bisa disajikan dalam bentuk diagram garis dan diagram batang gitu ya. Nah, yang perlu dicermati adalah untuk diagram garis biasanya atau lebih tepatnya diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan satuan waktu. Jadi kalau misalkan tidak ada satuan waktu, maka alangkah lebih baiknya jika tidak disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kita bahas waktu kita bicara aturan Stargers. Itu kemarin kita mengatakan bahwa tepi bawah dan tepi atas kita gunakan untuk menyajikan data dengan histogram atau grafik histogram. Untuk yang nilai tengah kita gunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik polygon frekuensi. Nah, histogram datanya akan menjadi seperti ini, itu dimana X-nya atau absisnya itu adalah tepi bawah dan tepi atas dari tiap interval, dan Y-nya atau ordinatnya itu adalah nilai-nilai frekuensinya. Ini berarti ini kelas interval pertama, kelas interval yang kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-8. Oke. Untuk yang polygon frekuensi seperti ini, dia memanfaatkan titik tengah atau nilai tengah dari tiap interval 50,5 frekuensi 55 gitu ya. Jadi di sini nilai tengah itu menjadi semacam apa ya, katakan sebagai yang mewakili gitu ya, yang mewakili dari tiap interval. Jadi nilai tengah itu mewakili setiap interval. Selanjutnya kita punya tabel distribusi frekuensi yang kumulatif kurang dari gitu ya. Bagaimana menghitungnya? Dari tabel distribusi frekuensi kan kita sudah punya seperti ini. Ketika kita bicara yang nilai yang kurang dari 48 pasti tidak ada, karena nilainya itu antara 48 sampai 95. Jadi frekuensi yang nilainya kurang dari 48 adalah 0. Selanjutnya yang kurang dari 54 itu jumlahnya 5. Kenapa? Yang kurang dari 54 berarti ada di range ini 48 sampai 53, ada 5 data. Yang kurang dari 60 berarti ada 48 sampai 59, berarti kita tinggal jumlahnya 9 sama 5, kita punya 14. Ada 14 data yang nilainya kurang dari 60. Kurang dari 66, di sini kurang dari 66 berarti datanya itu dari 48 sampai 65. Totalnya ada 13 tambah 9 tambah 5 yaitu adalah 27, dan seterusnya sampai kita punya kurang dari 96. Nah, selanjutnya data dari tabel ini kita gunakan untuk menyajikan datanya dalam diagram ogive naik. Kenapa dikatakan ogive naik? Karena frekuensinya semakin besar atau semakin tinggi. Dengan cara yang sama nanti kita punya tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari, atau ini kurang dari aja ya, sama dengan. Nah, yang lebih dari 48 berapa? Nah, ada semua data itu nilainya lebih dari 48. Jadi kita punya totalnya ada 80 data yang nilainya lebih dari 48.
Nah, yang lebih dari 54 berapa? 75, karena ada nilai yang kurang dari 54. Yang kurang dari 54 ya ini, ada nilai yang di antara 48 sampai 53. Nah, jadi kita punya 75 nilai yang lebih dari 54. Nah, dan seterusnya. Jadi kita kurangi saja 80 kurangi 5, jadi 75 dikurangi setelah itu 9, kita punya 66 dikurangi 13, dan seterusnya sampai kita punya 0 yang lebih dari 96, karena tidak ada nilai yang lebih dari 96. Nah, yang ini kita katakan sebagai bahan kita menggunakan kita menyajikan datanya dalam menggunakan diagram OGIF turun. Ini OGIF naiknya yang kurang dari, ini OGIF turunnya yang lebih dari. Seperti itu. Selanjutnya ini kita akan bahas tabel distribusi frekuensi yang kita bisa mencari frekuensi relatif dan kita bisa mencari frekuensi kumulatif, tidak lebih dari atau tidak kurang dari. Kita punya frekuensi kumulatif seperti ini, gunanya nanti akan kita gunakan sebagai langkah untuk mencari letak data, begitu ya, entah nanti median, kuartil, persentil ataupun desil. Sebelum masuk itu kita masuk ke frekuensi relatif dulu. Di sini kita punya frekuensinya 20, maka jika kita persenkan berarti dia 25%, gitu ya. Contohnya kalau misalkan frekuensinya 2, berarti karena totalnya adalah 80, berarti untuk mencari presentasinya 2/80 dikalikan 100%. Jadi 2 itu adalah 2,5%-nya dari 80. Mudah saja seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif yang di bawah ini gampang sekali mencarinya. Tinggal kita punya datanya adalah 5 awalnya, terus kita punya data baru sejumlah 9, kita jumlahkan 14, tambah 13 kita punya 27 dan seterusnya, yang nantinya akan kita gunakan sebagai langkah untuk mencari letak data. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar aturan pemusatan dan letak data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penyajian sebuah data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.